Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan cerita hikmah dari Ayatul Habib Al-Arif Billah Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Dan beliau ini memulai daripada yaitu nasihatnya dengan ucapan mengutip daripada syair yang berbunyi wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu lam yakhib wallahu yu'ti. Seseorang apabila memiliki yaitu keyakinan kepada sesuatu, ada orang baik sangka husnudzon pada sesuatu, ternyata yang dia yakinin, yang dia baik sangkain itu tidak sesuai dengan sangkanya, tidak sesuai dengan keyakinannya. Katanya lam yakhib, gak akan pernah kecewa katanya orang model seperti itu, walaupun kenyataannya gak sama dengan yaitu sangkaannya. Wallahu yu'ti, Allah pasti akan memberikan keyakinan dia, Allah pasti akan memberikan sangkaan dia kepada sesuatu tersebut walaupun johirnya, kenyataannya tidak sesuai dengan yang namanya itu sangkaan dia. Maka beliau bercerita, waqad gara indi ba'da talabah fi kitab Gala'idul Jauhar fi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasannya beliau bercerita telah membacakan kitab di hadapanku, yaitu sebagian daripada murid-murid di dalam kitab Qala'idul Jauhari dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam cerita tersebut ada yaitu pernah satu kejadian di zaman dahulu, di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, annahu kharaj arba'una lisan min biladihim lisarigah wan nahab. Bahwasanya diceritakan dulu pernah ada 40 daripada begal, 40 orang maling yang keluar dari negerinya untuk bertujuan mencuri dan merampok. Wa qasadu baladan akhar. Ini 40 orang maling tadi keluar dari negerinya menuju yaitu negeri yang lain. Fawasaluhal bilad fawasaluha lailan falam yajidu man yu'wihim. Dan ternyata mereka sampai ke negeri tersebut di waktu malam dan mereka tidak mendapatkan tempat untuk bermalam. Mereka nggak dapetin tempat penginapan, nggak ada orang yang nyediain yaitu untuk bermalam mereka 40 orang di negeri tersebut. Wala makanan yastarihuna fih, mereka udah cari-cari kagak ada tempat ya, yang namanya losmen ataupun hotel, tempat penginapan kagak ada itu malam. Fasa'alunas, maka mereka 40 orang yang maling ini bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di negeri tersebut. Fadalluhum ala ribat, maka orang-orang bilang emang udah malam begini kagak ada yang namanya rumah mau buka buat tamu, apalagi jumlahnya 40 orang. Kecuali satu, kalau ente pengen bermalam nih semua kemana? Ke Ribat. Ribat itu kalau zaman sekarang sebutnya pondok pesantren lah modelnya. Emang kagak ada lagi, udah tempatnya pesantren gede luas, tidur bareng-bareng di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Qasaduha, akhirnya mereka ini mau berangkat apa enggak nih? Wajtama'a ra'yuhum ala an ya'tu ribat. Akhirnya mereka sepakat, 40 orang maling tersebut mereka terpaksa untuk malam itu bermalam tinggal di pondok pesantren. Wa yaquluna anna talabatul ilm. Nah, mereka beralasan kalau masuk ribat, kalau ditanya ini dari mana nih, mau ngapain nih 40 orang, bilang aja kita semua adalah orang-orang yang menuntut ilmu, kita ini santri dari negeri sebelah pengen belajar di sini katanya. Terus wa idza naman nas qadaw hajatihim. Nanti kalau orang-orang udah pada tidur, santrinya pada tidur, yang jaga gerbang udah pada tidur, baru kita beresin urusan kita.
Hajat kita bakal kita rapiin di negeri ini. Apaan? Nyolong. Fasaru ila ribat wa qara'ul bab, maka mereka semua berangkat ke pondok pesantren itu mengetuk pintu. Fagala ahlur ribat man haula, maka penjaga gerbang pondok pesantren tersebut bertanya, siapa ini semuanya? Wagalu talabatul ilm arba'una taliban ja'u zumratan ila ribat. Oh, ini kita semua adalah orang-orang yang menuntut ilmu, 40 orang santri datang secara berkelompok serombongan langsung kepada pesantren ini. Fafatahu lahumul bab. Akhirnya karena yang datang santri malam-malam, biarpun udah malam dibukain pintu untuk mereka. Wagad falamma ra'au nasa qad namu kharaju. Akhirnya ketika sudah masuk, mereka melihat orang-orang pada santrinya udah pada tidur semuanya. Mereka tumpat orang maling yang ngakut santri keluar. Yatlubuna syai'an fi ribat. Mereka mencari-cari sesuatu barang yang berharga di pondok pesantren. Untuk ngapain? Liyasriquhu, untuk dicuri, dicolong. Ali ada barang pesantren, santri punya harta kek, punya duit kek, punya apa. Ternyata yang namanya ya pondok pesantren tahu sendiri. Rezekinya pas-pasan, kalau dikirimin ada alhamdulillah, kagak ada ngutang dulu sama temen sebelah. Nah, karena mereka ini tahu bahwasannya di ribat ini kagak ada barang berharga, dicari isinya sejadah, dicari isinya pakaian gamis, dicari isinya kitab-kitab, buku tulisan. Wah, ini mah kagak ada yang buat dicolong. Fama wajadu syai'an, maka mereka tidak mendapatkan sesuatu pun daripada barang berharga. Karena gak dapat apa-apa, udah pada keluar, santri lagi pada tidur, mereka ngapain? Wah, pura-pura dah. Pura-pura ngapain? Fatawadda'u. Ternyata mereka 40 orang maling tersebut wudu pura-pura. Jadi jangan orang curiga nih, ngapain 40 orang pada bangun. Enggak, 40 orang mau ngapain? Mau wudu. Ternyata buat apa? Buat tahajud ceritanya. Nipu orang biar orang kelihatan, oh Masya Allah nih orang ahli ibadah. Ternyata habis wudu ngapain? Wa kharaju liyasriku. Ternyata mereka keluar dari pondok pesantren. Tujuannya buat nyolong, kali tetangga pesantren punya ada rumah yang mana punya barang yang berharga. Falam yumakkinu liman syai' wa kana ma'asa. Ternyata wa qad kharaju yatlubuna syai'an fi falam yatamakkanu. Ternyata mereka tidak dapat, enggak dapat. Udah keluar dari pondok pesantren, ternyata kagak dapat juga. Nah, ini dia ceritanya. Wa kana ma'a sahib ribat, ternyata pemilik pesantren tersebut kayak kita kiainya atau ajengannya atau pemilik pesantrennya. Walad muq'ad mundus sinin, ada anaknya, anak kiai nih. Anak kiai lumpuh. Lumpuh selama bertahun-tahun. Ini anak kiai. Falamma ra'auhum yatawabba'un, ketika itu 40 orang maling tadi yang ngaku santri sedang wudu bareng-bareng, sebelum mereka keluar buat nyolong, itu kiainya ternyata bangun. Dia lihat itu 40 orang tadi sedang berwudu. Akhadha min ma'i wudu'ihim. Akhadha min ma'i wudu'ihim. Di kiai ngambil yaitu sebagian dari air bekas wudu 40 orang yang ngaku santri tadi. Wa ghassala bihi rijlai walad. Kemudian bekas air wudu 40 orang yang ngaku santri tadi, airnya diusapin ke mana? Ke kedua kaki daripada anaknya yang mana lumpuh tersebut. Ngapain? Mutabarrikan bih. Semacam mata ngambil keberkahan kali. Ini Masya Allah 40 orang santri rajin banget. Santri gua kagak ada yang bangun. Ini santri bangun 40 orang. Wudu lagi. Masya Allah. Kali ini 40 orang ada berkahnya diambil. Kali ini air bisa nyembuhin anak-anak yang udah lumpuh bertahun-tahun.
Seraya berkata wa qala la'allallah yu'afih bibarakatihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala barangkali nyembuhin anak aneh dengan keberkahan 40 santri yang wudhu tengah malam luar biasa. Subhanallah, habis itu air dibuat cuci kakinya anak tersebut. Famashal walad wa'afahullah bihusni tigadih. Ternyata subhanallah, tuh kiai memang murni kali ya. Baik sangka dia sama 40 orang tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada anaknya. Itu anak yang tadinya lumpuh gak bisa jalan bertahun-tahun langsung bisa berdiri dan berjalan. Karena sebab baik sangkanya itu kiai kepada 40 orang santri yang mana ngaku-ngaku santri. Falamma raja'al lusus, maka ketika itu pulang nih 40 orang santri. Ya, 40 orang yang ngaku santri ini pura-pura nih, ya. Mereka ini maling sebenarnya. Pulang maling dari luar kagak dapat apa-apa. Wajaduhul walad yamshi. Dan mereka mendapatkan anak kiai udah bisa berjalan. Wa kanu ra'auhu muq'idan. Yang mana sebelumnya itu 40 orang maling tadi ketika masuk pesantren ngelihat dengan mata kepala mereka bahwasannya anak kiai itu emang udah lumpuh, kagak bisa jalan, dan kata orang santri situ bertahun-tahun emang lumpuh kagak bisa jalan. Nah ini ketika dilihat kok bisa jalan, fasa'alu rajula, maka 40 orang maling tadi yang aku santri nanya kepada kiai tersebut, kif masya ba'da makana muq'idan, ini gimana kok bisa? Katanya ini anak lumpuh, kok bisa anak tersebut sekarang berjalan? Ceritanya gimana? Faqala, maka jawaban kiai ini, na'am, iya, hadza min barakatikum, katanya. Ini anak-anak bisa jalan berkahnya antum semuanya. Tambah bingung lagi nih 40 maling. Ceritanya bagaimana kiai? Lama tawadhatum akhadtu min ma'i wudhu'ikum. Ketika kalian tadi sedang berwudu, 40 orang bareng-bareng berwudu, ana bangun. Ada apaan nih? Tumben. Biasanya santri anak belum ada yang bangun jam segini. Ternyata antum semua 40 orang bangun tengah malam wudu. Akhirnya ana ambil tuh bekas wudu kalian, ana kumpulin. Wa ghasaltu bihi rijlaih. Kemudian saya basuh dengan bekas wudu kalian tersebut kedua kaki saya punya anak. Fa'afahullah. Allah Subhanahu wa taala sembuhin. Faqala ba'dhum li ba'dihim. Akhirnya sebagian dari maling tadi ngomong kepada sebagian yang lain, hadza rabbuna yu'amiluna muamalatan hasanah. Gila benar kata orang kita mah. Ini Tuhan kita kacau banget ya katanya. Kacaunya kenapa? Lihat aja dah. Tuhan kita Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang sangat baik. Kita disangka Masya Allah. Kita disangka santri yang ahli ibadah. Padahal kita pura-pura. Biar kagak ada yang curiga wudu depan kiai. Ternyata ini Allah Subhanahu wa taala nutupin aib kita. Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang sangat baik. Wa nahnu nu'amiluhu mu'amalatan sayyi'ah. Sedangkan kita memperlakukan Tuhan kita dengan perlakuan yang sangat baik, sangat tidak baik. Maling terus kita, nyolong terus kerjaannya, rampok terus, begal terus. Tapi Allah perlakuan kita seperti ini. Fagalu, akhirnya mereka serempak berkata, natub ilaih wa nasduqu fi talabil. Ayo udah kalau begini, yuk kita taubat deh bareng-bareng sekarang dah. Kita taubat, udah taubat. Udah cukup nyolong mulu tiap hari, tiap malam, udah cukup, udah kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada di ribat, kita ada di pesantren, udah sekarang kita yang tadinya pura-pura santri, sekarang kita nyantri beneran dah udah.
Kita jadi santri, kita belajar ilmu, hadir majelis, udah pokoknya. Fatabu wa hasunat taubatuhum wa talabul ilim. Akhirnya mereka semua sepakat bertobat, dan tobatnya taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat, sungguh-sungguh di dalam tobat mereka, dan langsung mereka ini banting setir dari tadinya maling menjadi santri beneran menuntut ilmu, hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan futuh kepada mereka itu para santri menjadi orang-orang alim. Ini tanda bahwasannya benar. Orang kalau baik sangka itu luar biasa. Jadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua amalan yang mana dua amalan ini paling mentoknya di dalam kebaikan. Kagak ada kebaikan di atas dua amalan ini. Ente mau cari amalan yang lebih dari dua amalan ini kagak ada kata Nabi. Udah paling tinggi, paling mentok, kagak nemu lagi. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Baik sangka kita kepada Allah, baik sangka kita kepada hamba-hambanya Allah. Wah, kalau kita baik sangka sama Allah sih kayaknya gampang dah. Iya enggak? Kita nggak dapat duit hari ini, ya mungkin besok. Belum rezekinya. Oh, kita dalam keadaan susah. Mungkin karena dosa-dosa kita minta ampun, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal pasrah, insya Allah Allah nolongin kita. Masih bisa baik sangka sama Allah. Tapi kalau baik sangka sama orang lain, teman kita, ya Allah. Teman kita tahu banget kita kartunya, bener gak? Modelnya udah tahu banget. Wah udah gak bisa ditipu. Kenapa? Saking seringnya kita ngumpul sama mereka. Jadi mau baik sangka gimana? Lah kita tahu belangnya dia. Nah caranya gimana? Imam Ghazali itu ngajarin. Kalau antum ketemu orang yang masih usianya di bawah antum. Misalnya kita ketemu bocah cilik, bocil. Ya, ketemu bocil nih. Dah bocil ya kagak ada pecinya misalnya nih. Kemana pecinya tong? Lah kita masih pakai peci ini katanya. Nah gimana cara baik sangka kita sama anak bocil kayak bedal begini? Gimana coba ayo. Imam Ghazali ngajarin. Kalau ente ngelihat anak kecil bocah ingusan, jangan lihat kebaikannya. Jangan lihat pahalanya. Jangan lihat ilmunya. Lihat apanya? Dosanya. Dosanya ente ama itu bocil banyakan mana? Tuh bocil belum, lo udah balik belum tong? Tuh balik aja kagak paham dia. Belum ditulis dosa dia. Lah kita yang nyepelin dia, dah bocil ya kagak pakai peci ya. Lah lu udah bikin dosa berapa kali? Lah ini belum ada dosanya. Jadi kalau lihat orang yang masih muda, jangan lihat apa kelebihannya, lihat apa? Lihat dosanya. Umur gua udah gocap ini ya. Waduh kalau dihitung-hitung 13 tahun lagi umur Nabi Muhammad meninggal kita. Lah ini bocah baru 17 tahun. Nah sama gua jauh kemana-mana dosanya numpukan banyakan gua. Bener gak? Nah itu kalau buat orang tua mandang anak muda. Lah kalau kita anak-anak remaja nih kayak ini nih. Anak-anak remaja ya, anak-anak muda nih. Mandang sama orang tua. Dada tua bangkotan bentar lagi bau tanah masih aja maksiat mulu ya. Dah kacau banget ya. Ini orang judi lagi. Dah kagak kaya dari lu udah judi kagak kaya. Nah kalau ketemu orang tua modal kayak begini gimana baik sangkanya Ustadz? Jangan dilihat kata Imam Ghazali keburukannya. Tapi sebaliknya kebaikannya. Biar tuh orang tua modelnya begitu, bangkotan, udah bau tanah, hitung dah dia. Berapa kali tuh orang tua udah sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira malu pada sholatnya banyakan mana? Wah pasti banyakan dia, minimal dia sholat 5 waktu pasti pernah. Dihitung-hitung umurnya berapa? Sampai 60 tahun. Lah gue masih berapa? 20 tahun. Kagak ada 40 tahun kalah kemana-mana ini mah. Dia udah berapa kali ngadepin Ramadan?
Puasanya pastilah, pasti pernah puasa dia. Biarpun bolong-bolong pasti pernah puasa. Puasanya berapa dibandingkan kita yang masih muda. 20 tahun sama 60 tahun. Jauh kemana-mana. Jadi kita lihat kebaikannya. Pasti banyakkan dia sholatnya. Banyakkan dia puasanya. Banyakkan dia ibadahnya, tasbihnya. Kenapa? Hidupnya lamaan dia daripada kita. Ini Imam Ghazali ngajarin kita seperti ini. Kalau kita nemuin, dah temen gua ya, seumuran sama gua, sebaya sama gua, hidup maksiat mulu. Nah, gimana caranya? Baik sangka, siapa tahu orang yang kita sangka teman kita matinya husnul khatimah, kita nggak tahu. Hidayah di tangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang luar biasa. Lau kushifa nur iman al-abdul asi la adha'a ma bainas masyriq wal maghrib. Seandainya Allah mau singkapkan cahaya keimanan orang yang tukang maksiat. Ingat nih. Cahaya keimanan orang tukang maksiat. Bukan orang yang taat, bukan. Orang yang tukang maksiat, keimanannya dia, cahayanya dia. Ya Allah, gue kagak pengen maksiat, tapi gimana nafsu gue udah gede banget ini ya Allah. Ya Allah, gue kagak pengen minum khamr sebenarnya. Temen gue ngajak-ngajak, kan rugi mubazir kalau kagak diminum. Ya Allah, temen gue ngajak dugem lagi. Tapi bagaimana lagi, udah circle gue begini. Nah dia masih ada ya Allahnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya disingkapkan cahaya seorang hamba yang tukang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la adama bainal masyriq wal maghrib, maka niscaya cahaya keimanan dia akan memenuhi daripada ufuk barat sampai ufuk timur. Bayangin. Jadi kita nggak bisa nyepelein orang yang tukang maksiat, karena keimanannya aja tuh dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi aja itu pernah ditanya sama sahabat Abu Darda. Apa tanyanya? Ya Rasulullah, Allahumma sholli alaih, ya Rasulullah, hal yasrikul mu'min, emang orang yang beriman bisa nyolong? Gak diyakunu dzalik. Dijawab sama Nabi, ya bisa jadi. Ya namanya orang kepepet, ya bagaimana lagi? Omongan bisa lebih, duit bisa kurang. Jadi kalau udah kepepet mau bagaimana lagi? Tapi tetap dia beriman sebenarnya. Kata Rasulullah bisa jadi dia nyolong. Hal yaznil mu'min, kata Abu Darda. Lah, kalau begitu berarti orang mukmin tuh bisa juga terjatuh di dalam perbuatan zina. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bala, iya bisa jadi kalau udah syahwatnya naik, otaknya udah ketutup, udah bisa terjadi tuh yang namanya perzinahan. Wah. Ini kayaknya hadisnya gak bener nih Ustaz. Emang kenapa? Ada hadis sahih. Wah, ada soal jam sekarang begitu kan? Hadis sahih. Wah, kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Rasulullah nih di hadis yang sahih Ustaz, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan iman. Wala yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang nyolong ketika dia nyolong itu dalam keadaan iman. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang mana meminum minuman khamr ketika dia sedang minum minuman khamr tersebut dia dalam keadaan iman. Oh, berarti kalau dia berbuat seperti itu murtad Ustaz, imannya udah hilang dia. Kata apa? Kata Nabi. Iya bener itu hadisnya hadis Rasulullah. Cuman ente pahamin, jangan main terjemahin. Kalau ente terjemahin hadisnya emang begitu, tapi ente mesti baca dulu apa itu syarah hadisnya. Kita pengen tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Apa tujuan Nabi SAW di dalam mengucapkan hadis tersebut? Yang tahu siapa? Para sahabat. Para sahabat ngajarin siapa? Para tabi'in. Para tabi'in ngajarin siapa? Tabi'in. Nah, alim ulama seperti Al-Muhaddits Al-Imam Nawawi, beliau ini mentafsirkan bahwasannya fal qaulus sahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamil iman.
Yang dimaksud kata Imam Nawawi, orang-orang yang ahli di dalam hadis telah meriwayatkan maksud daripada tujuan hadis tersebut adalah orang kalau sedang berbuat perbuatan tersebut imannya lagi kagak sempurna. Bukan kagak ada iman, imannya ada, cuman kagak full, kagak 100%, lagi kagak sempurna. Jadi kalau kayak begitu ya wajarin aja. Karena orang-orang nih kalau orang dia berdosa, dia balik sama Tuhannya. Allah, antum kalau tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah nih, hadisul qudsi, bukan hadis Nabi lagi, hadisul qudsi, Allah yang ngomong. Allah ngomong kepada Nabi. Nabi riwayatin hadisnya. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Seandainya dosa-dosamu saking banyak yang bertumpukan sampai mentok ke atas langit, kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma astaghfartani, kemudian kamu minta ampun istighfar kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka wala ubali. Saya akan ampunin tuh dosa yang setumpuk sampai mentok ke atas langit. Saya ampunin kalau ente masih mau istighfar kepada ana. Dan ana gak peduli dosa ente yang segitu banyaknya, ana gak peduli. Ana ampunin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang apa? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi gurabil ardi khataya. Seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, nggak ada sejengkal bumi kecuali aneh pernah maksiat di tempat itu. Pojok sini udah pernah maksiat, pojok sana udah pernah maksiat. Seluruh bumi ini pernah dibikin dosa sama kita. Kemudian kita kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian kau datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kamu tidak musyrik, tidak menduakan aku, kau tetap mentuhankan aku Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi gharabiha maghfirah. Maka aku akan membawa sepenuh bumi juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Allah maha baik sama hamba-hambanya. Kita doang yang kurang baik sama Tuhan kita. Apalagi kita punya Nabi, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang dijadiin tawasul sama Imam Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya Mustafa, Nabi yang terpilih, balik magasidana, sampaikan tujuan-tujuan kami, cita-cita kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ampunin dosa-dosa kita yang lalu, wahai yang paling seluas-luasnya kebaikan, paling karom Allah Subhanahu wa taala. Dia aja bertawasul, Imam Busiri tawasul sama Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa. Kenapa? Karena kalau antum bisa ziarah ke makam Nabi, amin, antum bakal masuk yang namanya Raudhah. Itu kalau antum masuk Raudhah, itu adalah di antara mimbar sama makomnya Nabi, itu namanya Raudhah. Itu kalau antum masuk Raudhah, itu di atasnya itu ada plang gede banget, ada tulisan hadis Nabi SAW yang berbunyi, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi SAW, itu khusus buat orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Jadi setiap nabi itu punya doa mustajab, udah dipakai semua. Nabi Nuh minta banjir bandang, udah. Nabi Musa hancurin Fir'aun, udah. Semua nabi-nabi udah dipakai semua, habis kuotanya. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam disimpen, dilemparin batu sama umatnya, Rasulullah sabar, dicaci maki sama umatnya, beliau sabar, dituduh dukun, beliau sabar, tetap membalas dengan kebaikan, nggak didoain jelek. Buat apa? Disimpen sama Rasulullah. Buat kapan? Buat hari kiamat. Di saat orang membutuhkan pertolongan, Rasulullah berani bilang, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku aku persiapkan buat nolongin orang-orang yang berbuat dosa kecil. Bukan. Kalau antum sih insya Allah orang ahli sorga semuanya. Bener, anak yakin. Kenapa? Pecinta Nabi. Gak mungkin orang cinta sama Rasulullah gak ditulungin sama Rasulullah. Ini khusus buat orang-orang dosanya kebangetan. Udah besar banget.
Udah gak ketulungan, semua dosa dipakai semua di dia. Nggak disisain dikit pun kagak ada. Ini Rasulullah tahu ada umat yang paling bejat banget, ada nih. Ana siapin ini buat mereka biar ditolong sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Makanya kita ini alhamdulillah hadirin, kita ini punya Allah, Allah yang paling baik. Kita punya nabi, nabi yang paling baik. Kita punya guru Habib Hasan, Allah guru yang paling baik. Guru yang mana mungkin di antara kita berasa dulu kita masa mudanya aduh bejat banget dah. Disadarin sama guru kita, dikasih sayang sama guru kita. Bahkan udah bener masih bikin dosa, bikin salah, masih dibukakan pintu sama guru kita. Masih kita ngaji sama guru kita. Jadi hal yang seperti ini jangan disia-siakan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita punya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sangat sayang kepada kita. Dan kita punya guru, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sayang sama murid-muridnya. Meninggalnya aja nggak di rumahnya ya. Meninggalnya di sini, di Gang Manggis. Sahur dulu bareng sama muridnya. Khotaman Quran dulu. Sampai sholat subuh bareng, zikir bareng. Habis itu baru naik ke atas meninggal. Tanda Habib Hasan gak mau jauh dari murid-muridnya. Tinggal kita sekarang yang dikasih umur, kesempatan, manfaatin umur kesempatan ini dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang diajarkan oleh guru kita. Ini adalah warisan dari guru kita, kenang-kenangan guru kita buat kita. Mari kita baca sama-sama. Allahumma salli ala sayyidi sada